Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, selamat sore, selamat berbahagia, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah setia menonton channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Pada hari ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah guru saya yang selama ini membimbing saya. Jadi kalau saya mau review Pedang Golok Nusantara, saya banyak bertanya kepada beliau. Dan sebelumnya beliau juga sudah memberikan ilmu kepada kita semua, sahabat-sahabat. Beliau adalah Kang Teguh Cahyadi. Dan beliau adalah Ketua Pelestari Golok Pedang Sepuh Nusantara. Jadi tidak mudah, sahabat-sahabat, untuk menjadi Ketua GPS atau Ketua Pelestari Golok Pedang Sepuh Nusantara, karena syaratnya harus punya golok-golok bagus. Jadi kali ini adalah hari yang istimewa, sahabat-sahabat, karena beliau membawa koleksi pusaka Pasundan. Oh no! Pusaka-pusaka berasal dari Pasundan, dan seperti apa pedangnya, goloknya, dan seperti apa share ilmu ke kita semua. Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Oke, Kang Teguh, hari ini bawa apa aja, Bang? Ya, Mau pamer? jadi saya sebenarnya iri sama Kang An. Irinya tuh Kang An goloknya bagus-bagus, setiap review golok dia super sekali, goloknya bagus-bagus. Saya nggak mau kalah nih. Oh no! Kalau bisa saya nggak mau kalah, bukan maksud saya sombong, maksudnya biar Kang An cari lagi golok yang lebih bagus lagi gitu kan. Saya punya bagus, Kang An harus bisa lebih bagus lagi gitu kan. Dan ternyata sahabat-sahabat nanti bisa lihat sendiri. Nah, saya bawa beberapa contoh lah. Golok yang menurut saya pribadi bagus lah. Bagus dalam arti kata seperti ini, kan. Bagus untuk saya belum tentu bagus untuk Kang An. Jadi ya memang pusaka itu adanya di hati. Jadi serak-serakan. Umpama kita bilang bagus, kalau menurut kata orang tidak bagus, yaitu selera masing-masing ya. Tapi insya Allah yang saya bawa ini bagus. Kang An pun saya yakin tertarik gitu. Come on. Saya bawa ini kan. Pasti tertarik, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pun pasti tertarik karena golok pedang Kang Teguh sangat luar biasa. Ya ini saya bawa beberapa ya. Tapi ini rata-rata hulunya ini hulu Pariaman. Pariaman itu hulu khas dari Pasundan ya. Hulunya ini bisa dilihat ya. Ukirnya luar biasa lah. Ya, Pariaman ini dulunya dipakai sama orang-orang yang bangsawan atau orang ningrat lah di Pasundan sendiri kan. Makanya ukirannya luar biasa. Menurut saya bagus sih. Detail betul. Seperti itu kan. Jadi kalau saya lihat kan di pusaka-pusaka Pasundan ini rumit-rumit kan. Rumit. Tapi orang-orang Sunda sekarang ini kok nggak suka yang rumit-rumit kan? Dude, crap! Jadi memang pembuatan hulu-hulu ukir seperti ini zaman dulu membutuhkan waktu yang sangat lama, karena memang zaman dulu kan belum ada bor, belum ada alat elektronik seperti sekarang, makanya dikerjakan dengan cara manual kan. Ukir-ukiran detail ini dengan pisau kecil dicungkil dengan begitu rapihnya zaman dulu tuh. Makanya zaman dulu yang memesan hulu seperti ini ya orang-orang bisa dibilang orang yang mempunyai uang saja. Kalau rakyat biasa kayaknya tidak mungkin, karena memang biaya pembuatannya pun
menurut para sesepuh yang saya tahu, biaya pembuatan hulu-hulu ukir gini ongkosnya dengan menukar petak sawah atau hewan ternak seperti kambing, kerbau, bahkan sapi gitu kan. Saking spesial. Saking spesialnya hulu-hulu Pariaman ini. Seperti itu. Nah, Pariaman itu gimana kan maksudnya? Artinya apa? Maksudnya apa Pariaman? Maknanya luas ya. Banyak beberapa versi para senior, para sepuh. Pariaman ini diambil dari kata parahyangan yang aman. Pariaman ini filosofinya adalah kesuburan, kemakmuran, kejayaan tanah Pasundan. Karena memang zaman dahulu itu Pasundan adalah negara yang agraris. Pada zaman-zaman Pajajaran itu memang sampai sekarang pun Pasundan merupakan suku atau bangsa yang agraris. Apapun yang ditanam di Pasundan pasti tumbuh kan, karena saking suburnya Pasundan. Makanya ukir-ukiran ini tidak terlepas dari dedaunan atau bahkan bunga-bunga seperti itu, ada ukir-ukiran dedaunannya. Seperti itu kan. Makanya saya bawa banyak nih hulu Pariaman agar supaya kalian kalahin saya nih. Oh no. Artinya kalahin itu kalian bisa semangat lagi mencari yang lebih bagus dari saya. Dan beliau sering support saya, sahabat-sahabat, terutama bagaimana saya supaya tetap menjaga dan merawat pusaka-pusaka seperti Padang Borok Nusantara. Saya akan memberikan. Jadi hulu Pariaman ini nggak cuma bentuknya, nggak cuma seperti ini aja, banyak ragamnya. Seperti ini kan berbeda, tapi tetap namanya Pariaman karena di antara satu daerah dengan daerah yang lain gaya ukirnya atau gaya bentuknya beda-beda. Bisa lihat berbeda ya, karena setiap daerah mempunyai gayanya masing-masing. Seumpamanya Bandung dengan Cirebon itu pasti beda gaya ukirnya, seperti itu kan. Dan di kalau di Cirebon itu saya pernah review Naga Trawangan itu masuk Pariaman kan? Menurut saya Naga Trawangan Masuk perpaduan kan? Perpaduan itu ya? Perpaduan antara Pariaman dan Makoro. Mungkin itu pakem sendiri kan, Naga Trawangan itu pakem sendiri. Tapi menurut saya lebih ke Pariaman, soalnya ukirannya mirip dengan Pariaman. Jadi rumah besarnya si Pariaman, cuma kembali ke masing-masing daerah, ya, kemudian bisa disebutnya Naga Trawangan atau berbeda nama itu kan. Karena saya juga punya jenisnya Pariaman, tapi bentuknya jengkolan. Iya. Ya, karena saya pernah lihat. Nah, terbuk. Jadi saya juga makanya agak bingung karena beberapa Pariaman mirip dengan kayak Makoro, tapi pas kemarin ada teman dari Indonesia ke sini katanya Naga Trawangan ini menjadi pakemnya Cirebon. Dan Cirebon juga memang tadinya wilayah Pasundan ya. Iya, betul. Masuk daftar Pasundan. Betul. Pajajaran dari Pajajaran. Ya gampang aja sih kan, membedakan Pariaman dengan yang lain sangat gampang. Di ukiran lubang-lubang ini seperti ukir dedaunan. Nah, bolong-bolong ini maksudnya apa? Nah, lubang ini ya, ini juga menurut cerita sesepuh, menurut senior yang lain itu ada dua kemungkinan. Lubang-lubang ini menentukan si pemakai. Strata keningratannya, memang zaman dulu kan yang memakai ini orang ningrat. Tapi ningrat itu kan ada stratanya kan. Nah, lubang ini ada yang bilang semakin banyak lubang di hulu golok ini, semakin tinggi strata keningratannya. Ada yang bilang juga semakin sedikit lubang itu semakin tinggi derajatnya. Jadi ada dua versi, ada yang bilang banyak semakin tinggi, ada yang bilang semakin sedikit semakin tinggi. Nah, itu sejarahnya belum terpecahkan gitu. Ada dua versi kan.
Pasundan adalah tempat di mana orang Sunda tinggal. Kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Tatar Pasundan atau wilayah bagian barat Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya masuk Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pada masa lalu, sebelum berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945, kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Pasundan diantaranya adalah Salakanagara, Tarumanagara, Kerajaan Sunda atau Pakuan Pajajaran, Saunggala, Kawali, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Sumedang, Larang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Temuan-temuan arkeologi di Tatar Pasundan sebagai bukti Pasundan yang masih banyak menjadi misteri soal sejarahnya. Di wilayah Jawa Barat ditemukan beberapa candi, antara lain Percandian Batu Jaya di Karawang sekitar abad ke-2 sampai ke-12 yang masih bercorak Buddha, serta percandian Hindu yaitu Candi Bojong Menje di Kabupaten Bandung yang berasal dari abad ke-7 atau sezaman dengan percandian Dieng, dan Candi Cangkuang di Leles, Garut yang bercorak Hindu Siwa dan diduga berasal dari abad ke-8 Masehi. Siapa yang membangun candi-candi ini masih merupakan misteri. Namun umumnya disepakati bahwa candi-candi ini dikaitkan dengan kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Jawa Barat, yaitu Tarumanegara, Sunda, dan Galuh. Di Museum Nasional Indonesia di Jakarta terdapat sejumlah arca yang disebut arca Caringin karena pernah menjadi hiasan kebun asisten residen Belanda di tempat tersebut. Arca tersebut dilaporkan ditemukan di Cipanas dekat kawah Gunung Pulosari dan terdiri dari satu dasar patung dan 5 arca berupa Siwa, Mahadewa, Durga, Batara Guru, Ganesha, dan Brahma. Coraknya mirip corak patung Jawa Tengah dari awal abad ke-10. Disitulah Purbakala Banten Girang yang terletak kira-kira 10 km di sebelah selatan Pelabuhan Banten sekarang. Terdapat reruntuhan dari satu istana yang diperkirakan didirikan pada abad ke-10. Banyak unsur yang ditemukan dalam reruntuhan ini yang menunjukkan pengaruh Jawa Tengah. Situs-situs arkeologi lain yang berkaitan dengan keberadaan kerajaan Sunda masih dapat ditelusuri, terutama pada kawasan muara Sungai Ciliwung, termasuk situs Sangyang di daerah Pulau Gadung. Hal ini mengingat jalur sungai merupakan salah satu alat transportasi utama pada masa tersebut. Pariaman itu bukan ngambil dari daerah Pariaman itu, bukan. Nah, ada lagi cerita, ada yang bilang juga Ulu Pariaman ini ada hubungannya dengan daerah Pariaman di Sumatera sana. Karena zaman dulu, zaman Pajajaran dulu, Iya. itu Prabu Siliwangi
mendatangkan kuda-kuda dari daerah Pariaman sebanyak 3.000 ekor. Entah itu penamaan Pariaman ini diambil dari daerah Pariaman di Sumatera, sebab Prabu Siliwangi itu mendatangkan kuda Ya, dari arah sana, atau memang artinya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Pariaman. Oke, sahabat-sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada Kang Teguh Cahyadi yang sudah mau berbagi ilmunya, dan usaha beliau sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Dan tadi saya bilang untuk menjadi ketua pelestari golok pedang sepuh Nusantara tidak mudah, harus punya koleksi pedang golok yang luar biasa juga, sahabat-sahabat. Oke, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.